Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Alhamdulillah, pada tahun ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa meskipun situasi yang kita hadapi sedemikian rupa. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita berupa pandemi corona. Kita berdoa mudah-mudahan di dalam masa pandemi ini bisa kita lewati dengan baik, dan mudah-mudahan puasa Ramadan yang kita lakukan pada tahun ini bisa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semuanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan pertolongan kepada kita semua untuk mengangkat wabah yang sedang kita alami. Pemirsa yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW adalah teladan kita di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Salah satu aspek penting yang harus kita teladani dari Rasulullah adalah keteladanan beliau di dalam memberikan kepemimpinan. Beliau mengatakan bahwa kullukum ra'in. Pada dasarnya setiap kita adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Kepemimpinan di sini bukan selalu berarti kita memimpin orang lain, tapi kepemimpinan yang pertama-tama adalah kepemimpinan pada diri kita sendiri. Kita memimpin diri kita sendiri, kemudian baru kita memimpin keluarga, dan juga mungkin kita memimpin lingkup yang lebih luas. Bisa RT, bisa RW, bisa kelurahan, bahkan mungkin menjadi gubernur atau menjadi presiden. Kepemimpinan itu bisa kita laksanakan dengan baik apabila di dalam diri kita itu ada pondasi, ada modal yang bisa kita gunakan untuk memimpin. Rasulullah SAW memberikan tuntunan bagaimana seharusnya orang menjadi pemimpin, yang kemudian oleh para ulama modal itu diringkas menjadi apa yang disebut sebagai mabadi khairul ummah, prinsip untuk menjadi umat yang terbaik. Seorang pemimpin bisa mendorong umatnya bisa menjadi orang-orang yang baik kalau di dalam diri pemimpin itu sendiri ada modal kebaikan di dalam dirinya. Nah, apa itu mabadi khairul ummah? Yang pertama, seorang pemimpin itu harus mempunyai sifat asidku, jujur. Kejujuran adalah modal yang paling utama, modal yang paling besar yang harus dimiliki oleh siapapun. Jujur pada dirinya sendiri, jujur kepada keluarganya, jujur kepada orang-orang yang ada di kanan kirinya. Jadi tidak mungkin orang bisa menjadi pemimpin yang baik kalau di dalam dirinya itu tidak ada sifat jujur. Jujur itu secara sederhana adalah apa yang diucapkan itu sama dengan apa yang diperbuat. Tidak ada jarak, tidak ada gap antara apa yang diucapkan, apa yang dijanjikan dengan apa yang diperbuat. Itulah yang namanya kejujuran. Seorang pemimpin akan kehilangan harga dirinya kalau dia sudah kehilangan sifat asidku ini. Kalau antara apa yang diomongkan dengan apa yang diperbuat itu berbeda, bahkan bertolak belakang, maka ciri-ciri defisit menjadi seorang pemimpin itu sudah kelihatan. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang pemimpin itu juga harus mempunyai sifat al-amanah wal wafa bil ahd. Seorang pemimpin itu harus amanah. Orang yang bisa menyampaikan, bisa menunaikan apa yang harusnya dia laksanakan. Wal wafa bil ahdi, dan dia adalah orang yang memenuhi janji. Siapapun kita, baik kita mempunyai jabatan maupun tidak, paling tidak kita memimpin diri kita sendiri. Kita harus menjadi orang-orang yang amanah, orang-orang yang menunaikan, yang mau menunaikan, mempunyai kesadaran untuk menunaikan apa yang harus kita tunaikan. Wal wafa bil ahdi, dan memenuhi apa yang sudah kita janjikan. Kita janji kepada diri sendiri, janji kepada orang lain, itu yang harus kita tunaikan. Kemudian selanjutnya, seorang pemimpin itu harus at-ta'awun. Dia harus bisa bergotong royong,
membangun solidaritas. Seorang pemimpin harus bisa membangun solidaritas, harus bisa menggerakkan masyarakat. Pada masa-masa seperti sekarang ini, kita sedang menghadapi wabah pandemi. Tugas seorang pemimpin adalah membangun solidaritas, membangun kegotong royongan, menggerakkan semua potensi yang dimiliki oleh masyarakat untuk menghadapi masalah besar yang sekarang ini kita hadapi. Kemudian yang berikutnya, menjadi seorang pemimpin juga harus istiqomah, harus konsisten. Dia harus menjadi teladan bahwa dia adalah orang yang mempunyai konsistensi. Apa yang dia kerjakan itu dilakukan secara terus-menerus, dan itulah yang kemudian menjadi contoh, menjadi suri teladan bagi masyarakatnya. Jadi sifat-sifat yang tadi yang saya sebutkan, mulai dari asyidku, al-amanah, wa wafabil ahdi, at-ta'awun, kemudian al-istiqomah, adalah prinsip-prinsip dasar kepemimpinan yang harus ada di dalam diri setiap orang, karena pada dasarnya setiap orang adalah pemimpin. Apalagi kalau kita diberikan amanah untuk menjadi pemimpin yang lebih tinggi, maka sifat-sifat tersebut harus selalu kita tunjukkan kepada masyarakat. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pemimpin, paling tidak menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Dan itulah yang diteladankan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.